Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang berbahagia, kita berjumpa di kelas 9 ya, masih di pelajaran tauhid, dan kita akan bicara di pembahasan pertama ini tentang masalah hulu. Ya, diharapkan ya kalian bisa memahami apa itu makna hulu, menyebutkan contoh-contohnya, ya, mengerti dalil-dalilnya, kemudian menyimpulkan bahwa perilaku hulu kepada orang soleh itu mengantarkan kepada kekufuran. Ya. Dan tujuan-tujuan lain yang ada 12 di sini. Nanti bisa kalian baca di buku kalian ya. Kita masuk di pelajaran pertama tentang masalah hulu. Ya, apa itu hulu? Hulu itu secara bahasa artinya melampaui batas atau berlebihan dalam segala sesuatu. Itu makna hulu. Ya, seperti Allah katakan falamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Ya, ketika air itu melampaui batasannya, ya, maka kami bawa kalian di atas perahu. Nah, itu makna hulu. Jadi sesuatu yang berlebihan, itu melampaui batas. Kemudian secara istilah, hulu itu artinya berlebihan dan melampaui batas dalam beragama. Jadi seseorang melampaui ketentuan-ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Itu hulu. Ya, contohnya apa? Contohnya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Ya, seperti orang itu boleh kok dalam Islam itu, misalnya rumah tangga ketika sudah nggak bisa diselamatkan, boleh dia bercerai. Ya, kemudian diharamkan nggak boleh cerai, seperti akidahnya orang-orang Nasara. Ya, atau contoh yang kedua, mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Ya, ini hulu juga. Cuman di sini ada beberapa yang salah paham bahwa orang yang berpegang teguh dengan ketentuan syariat sering dikatakan, oh itu orang ekstrim, itu orang hulu. Enggak. Jadi hulu ekstrim itu kalau melampaui ketentuan syariat. Kalau berpegang dengan ketentuan syariat yang sebenarnya, ya tidak bisa dikatakan sebagai bentuk hulu. Ya, dalil-dalilnya bisa kalian baca nanti di surat An-Nisa 171, kemudian di Al-Maidah ayat ke-77. Ya kul ya ahlal kitab la taglu fi dinikum ghairal haq. Wahai orang-orang ahlul kitab, jangan kalian berlebihan melampaui batas dalam beragama. Ya, itu tidak boleh. Ya, kemudian dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga didapatkan larangan dari berbuat hulu. Ya, seperti Rasul ya memerintahkan untuk diambilkan kerikil untuk melempar jumroh, maka diambilkan kerikil-kerikil yang kecil ya. Maka Rasul katakan ya seperti ini. Jadi tidak boleh ya nanti melempar jumroh pakai batunya gede-gede ya, sekepal gitu, nggak boleh. Kerikil ya, kerikil kita tahu kerikil, kecil-kecil aja. Ya. Kemudian juga kita lihat ada ucapan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan halakal mutanatti'un, binasa orang yang berlebihan. Ya, toh nanti berlebihan itu akhirnya apa? Kita sendiri yang akhirnya bosan, putus di tengah jalan. Nah, ya, juga kita lihat ya bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan agama. Beliau juga mengobati sikap berlebihan yang akan dilakukan, yang telah dilakukan oleh sebagian sahabat. Ya,
Kita lihat Rasul sendiri kalau diberi pilihan, dua pilihan, maka beliau mesti pilih yang mudah, selama bukan perkara maksiat yang mudah itu. Ya, misalnya di sini ada contoh bahwasanya ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau itu senantiasa berpuasa setiap hari. Maka dipanggil Rasul, diarahkan, hendaknya kamu berpuasa cukup sebulan 3 kali, yaitu Yaumul Bid, ya kan? Ya Rasul selalu mampu. Ya udah kalau begitu kamu puasa setiap hari Kamis, Senin dan Kamis. Ya Rasul selalu mampu. Ya udah kalau gitu kamu puasa, sehari tidak. Ya Rasulullah, enggak boleh sudah. Itu yang paling maksimal orang melakukan puasa. Sehari tidak. Juga pernah suatu hari Rasulullah masuk ke masjid. Ya, beliau melihat ada satu tali yang diikat di antara 2 tiang. Maka Rasul katakan, ini talinya siapa? Oh, itu talinya Zainab ya Rasulullah. Kenapa dia memasang tali ini? Itu untuk pegangan. Kalau beliau merasa capek, ngantuk, ketika sholat malam, beliau berpegangan dengan tali itu. Maka Rasulullah bilang, lepaskan tali ini. Lepaskan tali ini. Hendaknya kalian itu sholat dalam keadaan apa? Semangat. Ya kalau capek, ngantuk, istirahat dulu. Jangan dipaksakan, jangan berlebihan. Nah, ini contoh ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ketika ada 3 orang sahabat datang menemui istri-istri Rasul, bertanya bagaimana ibadahnya Rasul. Maka diceritakan Rasul itu ibadahnya begini-begini. Maka mereka merasa, waduh, kita ini kalah jauh nih dengan Rasul. Rasul yang sudah dijamin masuk surga aja kayak gitu ibadahnya, sedangkan kita kan belum. Maka akhirnya apa? Ada di antara mereka mengatakan, kalau gitu aku akan puasa terus menerus. Saya akan sholat sepanjang malam tidak tidur. Saya tidak akan menikah, katanya. Maka Rasul yang mendengar kata-kata itu menegur para sahabat. Kalian mengatakan itu. Ketahuilah, sesungguhnya aku orang yang paling bertakwa di antara mereka, di antara kalian. Aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku sholat malam juga tidur. Aku juga berpuasa juga berbuka. Aku juga menikah dengan wanita. Maka siapa yang tidak suka dengan caraku ini, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Taib ya, anak-anakku perhatikan. Di dalam kisah itu, ya, kisah tentang apa namanya, 3 orang sahabat itu, ya di halaman berapa ini? Di buku kalian ada? Di tugas itu ya, di tugas halaman 8, ya, di halaman 8 kalian perhatikan, di situ dikerjakan ya, apa yang benar pada para sahabat, apa yang keliru pada para sahabat, ya, silakan nanti dikerjakan. Nah, kemudian nanti kita akan bicara tentang bentuk-bentuk hulu, ya, ada hulu kepada para nabi alaihissalam, ada bentuk hulu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Ada juga hulu kepada orang soleh, ya. Kemudian hulu kepada kuburan dan sebagainya. Ya, nah ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah Taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.